Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak. Di sini kami dalam tugas presentasi dalam mata kuliah KEPAL. Next. Kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mikael, Rainal, dan Wahyu. Next. Nah, di sini kami mereview satu kasus di mana mungkin dari dokumentasi artikelnya sudah ada, yaitu di mana data dari Hotel Marriott ini diserang oleh hacker. Jadi data-datanya itu eh, terambil dan terjual. Next. Nah, di sini eh, yaitu adalah studi kasus kebocoran data Marriott Internasional pada tahun 2018. Kasus ini bermula ketika peretas menyusup ke sistem reservasi Starwood Hotels pada 2014, saat di mana Marriott mengakuisisi Starwood pada 2016. Mereka tanpa sadar mewarisi sistem yang telah terinfeksi tersebut. Nah, kebocoran data ini berlangsung secara diam-diam selama 4 tahun dan baru terdeteksi pada September 2018, yang mengakibatkan tereksposnya sekitar 500 juta data tamu global, sekaligus menjadikannya salah satu insiden keamanan cyber terbesar dalam sejarah industri perhotelan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan jelaskan tentang detail informasi yang dicuri. Nah, jadi jenis data yang terekspos atau yang dicuri adalah yang pertama itu identitas dan kontak. Itu seperti nama, alamat, email, nomor telepon, dan juga tanggal lahirnya. Lalu yang kedua itu ada data hotelnya, yang dimana itu terdiri dari riwayat reservasi dan informasi akun loyalitasnya. Yang ketiga itu dari bagian sini finansial itu data kartu kreditnya. Meskipun memang sebenarnya ada sebagian yang dia terenkripsi. Lalu yang terakhir atau yang paling parah itu adalah nomor paspor. Nah, di mana nanti kebocoran ini menjadi perhatian global karena bisa berisiko tinggi untuk digunakan untuk pencurian identitas lintas negara. Next. Nah, mengapa kebocoran ini bisa terjadi? Nah, kasus ini bisa terjadi atau bisa kita lihat ini mencerminkan kegagalan deteksi bukan hanya sekedar kesanggihan serangan. Nah, penyebab utamanya itu adalah sistem legacy Starboard yang tidak diaudit menyeluruh pasca akuisisinya dan juga eh, absennya absennya monitoring absennya monitoring dan juga intrusion detection system atau IDS yang efektif. Nah, akibatnya nanti maka peretas ini bisa leluasa berada dalam sistem kita selama 4 tahun karena minimnya visibilitas dan juga pengawasan keamanan kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya ingin membacakan apa sih dampak dan konsekuensi dari insiden tersebut. Dampak yang kita tahu untuk bagian user, kita tahu bahwa banyaknya kejahatan identitas. Di sini, risiko yang paling besar adalah pencurian identitas lintas negara seperti kebocoran paspor, KTP, dan lain-lain. Lalu, finansial dan keamanan. Dengan adanya ancaman penipuan kartu kredit, phishing, dan social engineer banyak disalahgunakan untuk melakukan pengambilan uang secara gak kita ketahui. Lalu, untuk privasi atau privat, dengan tereksposnya riwayat perjalanan kita, mereka akan tahu di mana lokasi terakhir kita dan apa saja yang kita lakukan dengan melihat. Jadi ke privasi itu tidak ada. Dari dampak untuk perusahaannya atau kita bilang Marriott, di sini adalah sanksi hukum. Di mana sanksi hukumnya ini terdapat denda sebanyak lebih lebih dari 100 juta dolar. Ini udah dibuat dalam pelanggaran regulasi GDPR. Setelah itu kerugian finansial di mana biaya masif untuk investigasi dan perbaikan sistem itu banyak melakukan perbaikan lagi, pengujian cobaan finansial lagi, jadi banyak kerugian di finansial untuk memperbaiki sistem. Lalu di reputasi, kita tahu dengan adanya eh, kesalahan sistem atau dampak tersebut membuat reputasi perusahaan itu menurun. Jadi penurunan drastis kepercayaan pada pelanggan global dan merusak citra perusahaan. Jadi dengan kesimpulan yang setelah, maaf,
Setelah kami rangkum, kami mengambil sebuah kesimpulan yaitu dalam kasus ini mengajarkan bahwa audit keamanan menyeluruh wajib dilakukan saat akuisisi untuk memitigasi memitigasi resiko sistem warisan atau kita bilang legacy system. Keamanan cyber menuntut pemantauan keberlanjutan dan penggunaan IDS untuk mendeteksi dini pada akhirnya pertahanan terbaik bukan hanya tentang teknologi canggih, melainkan pengawasan yang ketat untuk mencegah kelalaian. Sekian dari video kami. Mohon maaf banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.